Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ba'du an Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raqada ahadukum anis sholati aw ghafala anha falyusalliha idza dzakara fa inna Allaha yaqulu aqimis sholata lidzikri. Artosipun an Anas bin Malikin utawi hadis menika bersumber saking Anas bin Malik kala sampun ngucap sapa Anas bin Malik kala sampun dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raqada nalikane sampun keturun atau keturun sapa ahadukum salah siji sira kabeh keturun anis sholati sangka nglakoni salat au ghafala utawa kelalen utawa lali sapa ahad lali anha sangka nglakoni salat fal yusolli maka hendaklah salat sapa ahad terhadap salat sing kelalen idza dzakara nalikane wis eling sapa ahad fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah yaqulu dawuh sapa Gusti Allah akim kok ngerjakno sira lakonana sira tegakno sira as-sholata ing sholat li dzikri supaya eling marang ingsun Allah. Hadis bersumber dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila ada orang yang meninggalkan sholat karena faktor tertidur, faktor keturun, faktor kerinan, atau karena faktor lupa, maka segeralah kerjakan sholat itu setelah sudah ingat, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Para bapak, para ibu hadirin jamaah sholat subuh ingkang minulya, hadis ingkang sampun kula waos kala wau ten mriki kula paringi tema judul inggih menika bab solusi salat yang tertinggal karena faktor ketiduran atau faktor lupa. Maksud tema atau judul ingkang kula buat kala wau tegese inggih menika saumpama sampean wayahe salat subuh njur gak salat gara-gara kerinan, gara-gara keturun, akibatnya gak salat utawa sebab lali liyane, lali gak kerinan ya gak keturun tapi lali. Wong aku mulak sajane kudune salat asar umpamane, lah kok lali. Ini ki kepiye? Cara fikine kepiye? Status sampean kepiye? Iki perlu ngaji agar sampean mendapatkan pemahaman ilmu-ilmu sing kaya ngene iki supados wong Islam iku iso paham, ngerti, njur untuk kapan kelakon kejadian nggone awake dhewe-dhewe
banjur ngerti solusine mergo duwe ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadis ini membahas orang yang meninggalkan sholat karena dua faktor. Yang pertama yaitu faktor sebab tertidur, sebab kerinan, sehingga orang tersebut meninggalkan sholat. Dan yang kedua adalah faktor lupa, lali, kelalen, mergo lali, sehingga akibatnya orang tersebut meninggalkan sholat. Jika faktor tersebut terjadi pada sampean, apakah itu faktor tertidur ataukah faktor lupa sehingga menyebabkan sampean meninggalkan sholat, maka apa yang harus sampean lakukan? Dalam redaksi saya bahasa yang lain, ada orang meninggalkan sholat bukan faktor disengaja, tapi faktor tertidur atau faktor lupa. Apakah sholat yang ditinggalkan itu diabaikan begitu saja, ataukah sholat yang ditinggalkan itu masih harus dikerjakan di waktu yang lain? Saudara-saudara, inilah pokok bahasan fikih, pokok pikiran fikih yang sudah dijelaskan dalam isi hadis yang saya baca tersebut di atas. Nah, saudara-saudara, sekarang akan saya urai, akan saya bedah dari faktor yang pertama hingga pada faktor yang kedua. Oke, saya jelaskan pada faktor yang pertama dulu, yaitu faktor karena tertidur atau faktor karena karipan, keturun mergo karipan. Bapak Ibu, saya beri contoh. Salat subuh kalau dikerjakan dengan waktu yang normal, maka salat subuh itu dikerjakan antara pukul 4 hingga pukul 4:30 pagi. Itu sholat subuh kalau dikerjakan dengan cara yang normal. Ini adalah waktu normal. Waktu normal untuk mengerjakan sholat subuh. Tapi sebab sampean tertidur atau jalanan kerinan, lulu jam 7 pagi sampean kok baru bangun tidur. Dan setelah bangun tidur, sampean baru ingat, waduh, kerinan dikira. Aku tadi kan belum sholat subuh. Maka waktu di mana sampean sudah ingat, saat itu juga sampean harus segera mengerjakan sholat subuh walaupun waktunya sudah jam 7 pagi. Artinya apa? Artinya sholat yang tertinggal karena ketiduran itu tetap harus wajib dikerjakan setelah sudah ingat. Jangan sampai terus gak sholat subuh, wong wis kadung kerinan kok, wong wis kadung keblanjur kok, mosok jam 7 kok sholat subuh. Nah, nek wong kapan gono ilmune cenderung kayak ngono pikirane. Sholat subuh kok jam 4 esuk sampai 4:30. Mergo aku ki kerinan karipan jam 7 gek tangi. Wis gak sholat subuh wae wis kadung kerinan. Salah pikiran sing kaya ngono iku buangen. Gak cocok bari keterangane agama. Gak cocok bari isi hadis iki. Sing bener kepiye? Jadi meninggalkan sholat itu tidak boleh. Sholat tetap wajib dikerjakan walaupun di luar waktunya, karena ada faktor lain, yaitu faktor ketiduran. Nah, sekarang faktor yang kedua, faktor lupa. Saya beri contoh. Waktu sholat asar apabila dikerjakan secara normal, maka sholat asar dikerjakan antara pukul 3 hingga pukul 5 sore.
Tapi sebab sampean lupa, setelah sholat isya sampean kok baru ingat, inah, aku tadi kan belum sholat asar, lupa. Mungkin gara-gara gak jalan umpamanya. Maka sholat asar itu harus segera dilakukan di waktu tersebut. Artinya sholat yang tertinggal tetap wajib harus dikerjakan setelah sudah ingat, walaupun dikerjakan di malam hari. Kenapa? Karena ingatnya di malam hari. Jadi inilah agama mengatur tata cara sholat yang tertinggal karena faktor ketiduran atau karena faktor kelupaan. Kesimpulannya, sholat yang tertinggal karena faktor ketiduran atau karena faktor kelupaan tetap wajib dikerjakan setelah sudah ingat. Kapanpun, dimanapun, saat sudah ingat, segera ijoli, ganti, atau lakukanlah walaupun di luar waktu yang normal. Orang yang nyata-nyata lupa saja masih diwajibkan sholat di luar waktu yang sebenarnya. Maka orang yang sehat dan normal seperti kita-kita ini, ya gak keturun, ya gak lali, pokoknya normal lah, sehat walafiat, tentu tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan sholat, karena sholat itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Kadang-kadang ada orang itu normal, maksudnya ya gak keringan, ya gak lali, sehat, sadar, tapi gak sembahyang, gak sholat, padahal orang Islam. Nah, orang seperti ini berarti gak ngerti kewajiban. Wong lali wae sik dikon sholat walaupun di luar waktunya, apalagi yang normal. Maka dari itu mudah-mudahan kita yang sudah paham tentang ilmu seperti ini bisa memahami, dan sewaktu-waktu kalau terjadi itu pada diri kita, maka kita sudah punya solusi karena sudah punya ilmunya. Saudara-saudara, kiranya seperti itu maksud hadis yang saya baca. Semoga bisa kita pahami untuk pengetahuan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sekian ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.